Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mengulas materi tentang pondok pesantren, pengertian pondok pesantren. Yang pertama, pondok pesantren. Pondok pesantren itu berasal dari kata funduk, berasal dari bahasa Arab yang berarti funduk. Apa artinya funduk? Funduk itu adalah ruang tidur, kemudian wisma atau hotel sederhana, gitu ya. Sedangkan pesantren berasal dari kata santri yang berawalan pe dan berakhiran an. Pesantren yang artinya tempat tinggal santri. Kemudian menurut istilah adalah pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam, tempat santri belajar agama Islam dan menerapkan ajaran agama Islam sesuai dengan perilaku ajaran agama Islam. Itu pengertian daripada pondok pesantren. Kemudian prinsip pondok pesantren, bahwa pondok pesantren itu memiliki 5 prinsip atau 5 elemen pondok pesantren. Yang pertama, pondok pesantren itu harus memiliki yang namanya kiai. Harus ada kiai. Kiai ini fungsinya sebagai pengasuh atau disebut sebagai figur sentral, gitu ya. Kemudian yang kedua, pondok pesantren harus memiliki masjid. Nah, pondok pesantren harus adanya masjid, ya. Kemudian yang ketiga, pondok pesantren harus ada santrinya. Ada kiai, ada santri, ada masjid, ya. Pondok pesantren harus memiliki santri. Kemudian yang keempat, pondok pesantren harus mempunyai asrama. Asrama ini adalah tempat untuk santri beristirahat atau ruang tidur, ya. Dan yang terakhir adalah pondok pesantren harus memiliki yang namanya kitab kuning, ya. Jadi kitab kuning ini merupakan ciri khas pondok pesantren yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, klasifikasi pondok pesantren, ya, bahwa pondok pesantren itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada pondok pesantren salaf, ada pondok pesantren khalaf, dan yang terakhir ada yang namanya pondok pesantren perpaduan salaf dan khalaf. Jadi pondok pesantren itu dibagi menjadi 3 bagian, pondok pesantren salaf, pondok pesantren khalaf, dan juga pondok pesantren perpaduan salaf dan khalaf. Apa sih pengertiannya daripada pondok pesantren salaf itu? Akan pengajaran kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning, seperti itu ya. Jadi tidak ada pengetahuan umum. Itu pondok pesantren salaf, khusus kepada pengajaran agama Islam dengan metode pengajaran kitab-kitab klasik. Kemudian yang kedua, pondok pesantren khalaf. Pondok pesantren khalaf di sini adalah pondok pesantren yang sudah memasukkan pengetahuan umum dengan metode klasikal. Jadi pondok pesantren yang sudah mengajarkan pengetahuan umum, tapi juga mengajarkan kitab-kitab kuning seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah perpaduan pondok pesantren salaf dan khalaf. Ini bisa disebut sebagai integrasi seperti itu ya. Jadi kalau perpaduan ini kombinasi pondok pesantren yang mengajarkan kitab-kitab kuning, tapi juga mengajarkan pengetahuan umum. Ini perpaduan antara pondok pesantren salaf dengan pondok pesantren khalaf. Jadi ada kombinasi. Ini ketiga ini merupakan salah satu klasifikasi atau pembagian daripada pondok pesantren. Dan terakhir adalah peranan pondok pesantren terhadap NU. Apa sebenarnya peranan pondok pesantren ini terhadap lahirnya NU? Bahwa peranan pondok pesantren di sini memiliki 3 peran, ya. Yang pertama, pesantren sebagai lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, pesantren sebagai lembaga pendidikan dakwah. Dan yang terakhir,
adalah pesantren sebagai pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Seputar tentang pengertian dari pondok pesantren dan materi tentang pondok pesantren, bahwa pondok pesantren ini merupakan salah satu sarana penyebaran agama Islam yang pertama, dengan didirikannya di bidang pendidikan, dengan didirikannya pondok pesantren untuk menyebarkan agama Islam. Oleh karena itu, kita wajib menjaga pondok pesantren kita agar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satunya dengan cara mengabdi kepada para kiai, kepada para ustadz, gitu, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.